kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya kagum dengan Ibu Gembala Saudara sore-sore keliling di Pasar Atom. Ngapain saudara? Kalau orang luar pada belanja, kalau orang luar mungkin pada hangout, lihat nanti Ibu Gembala Saudara ngapain? Nyarikan kue buat saudara. Waktu itu sore ada kebaktian. Ngapain Bu? Oh nyarikan kue untuk kebaktian malam. Loh, luar biasa loh. Saudara dipikirkan konsumsinya. Beberapa waktu yang lalu saya berkenalan dengan Bapak almarhum Pak Adi. Itu dari mana saudara? Saya waktu itu mau lebaran kalau nggak salah. Saya butuh beras. Singkat cerita saya tanya sama teman saya, itu orang Sidoarjo, namanya Pak Denny Roberto. Oh, kamu butuh beras ya? Tak kenalin. Ternyata saya dikenalin dengan Pak Adi. Saya nggak tahu Pak Adi ini siapa. Atau saya order beras. Ternyata Pak Adi ini hamba Tuhan, gembala di tempat ini. Saudara, untuk memperjuangkan gereja ini, Pak Adi itu sampai jualan beras. Tuhan pertemukan saya dengan Pak Adi. Itu bukan suatu kebetulan. Jadi kalau saudara berada di tempat ini beribadah, ayo kita menghargai apa yang sudah Pak Adi dan almarhum Pak Adi dengan ibu yang sudah berjuang untuk kita semua. Amin saudara. Amin. Saudara mau tetap setia? Amin. Gembala saudara ini nggak gampang jadi gembala itu. Saya tahu dan saya kenal dengan beberapa gembala. Saya kan suka keliling saudara. Keliling bukan berarti kengangguran gitu saudara. Tapi saya kalau seminggu ini saya melayani di gereja-gereja lokal. Jadi saya tahu gembala-gembala pasti punya pergumulan. Menggembalakan saudara, menggembalakan jemaat. Mari kita setia, kita dukung gereja ini. Amin. Amin. Ya. Judul firman Tuhan, rancangan Allah yang sempurna. Kita semua percaya bahwa rancangan Allah yang sempurna. Amin. Amin. Ya, kita boleh di tempat ini, kita boleh bernafas, boleh sehat. Itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau saudara sakit, apalagi tidak punya asuransi, saudara harus ngantri semuanya. Ya, loh. Tapi kita akan penantian. Siapa yang setia itu yang masuk surga. Dan beribadah yang benar, di gereja yang benar, yang punya dasar benar. Saudara nggak usah khawatir. GBPS itu didirikan tahun 40 sekian. Berarti sudah hampir 100 tahun. Berarti kan 80 tahun sekian. GBPS sudah berdiri. Jadi dasarnya itu saudara tidak usah khawatir. Kuat, ada dasar yang kuat. Ya, GBPS itu sudah melintasi zaman. Banyak gereja-gereja di mall, itu saya tahu. Saya banyak kenal gembala. Persembahan ini gak cukup, perpuluhan gak cukup, tutup. Tidak mau lagi, cari yang gratis. Enggak lagi. Bayar WL singer gak cukup, bayar proses, tutup lagi. Terus kemudian pakai GBPS atau pakai misalnya GBPS, gak cocok, ganti mereknya lain. Nanti gak cocok lagi. Kok kurang ramai ya? Ganti mereknya lain. Kayak restoran juga. Karena Yeremia 29 ini bicara tentang kita, bicara tentang zaman ini. Zaman ini zaman yang tambah tidak baik-baik saja. Di pasal 29 ayat 11, surat dari Yeremia ini adalah melawan harapan palsu. Ayat 8-9. Hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu. Banyak orang menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Zaman gak duit saudara, ditawari, ayo beliau ini dapat komisi gede, terus duitnya sedikit buat beli ini saudara, hilang bisa. Hati-hati, banyak orang menipu hari-hari. Kalau saudara punya kerjaan, punya penghasilan, ya bisa ditebus. Sekarang banyak orang serakah, banyak orang investasi yang nggak beres, menggiurkan. Ini bicara nabi-nabi palsu, membiarkan, membuat kita bimbang, membuat kita ini jauh sama Tuhan, membuat kita ini semakin tidak percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Hati-hati, di tengah kesulitan kita harus apa? Membangun apa? Keluarga.
membangun keluarga. Karena keluarga ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Bangun kesatuan di keluarga. Tapi saudara punya duit banyak, usahanya berhasil, di rumah berantakan, apa yang terjadi? Sumpah nggak pulang. Jadi bangun keluarga. Firman Tuhan mengatakan bangun keluarga. Dari keluarga kita berkembang dalam iman, membangun kekuatan rohani dalam keluarga. Makanya iblis itu paling senang kerusaknya dia keluarga. Karena kalau keluarga sudah hancur, kena pelayanan hancur, pekerjaan hancur, komunitas hancur. Pasti nggak mungkin kalau keluarganya hancur, nggak sejahtera. Dari komunitas yang baik, carinya pasti apa? Yang nggak baik. Gemar, nah, bangun keluarga kita. Karena ketika kita dalam kesulitan, keluarga ini bersatu, ada kekuatan besar. Amin, saudara? Iya. Lanjut. Kalau yang pertama membangun rumah, yang kedua membangun keluarga, yang ketiga membangun mesbah doa. Ayat yang ke-7. Nah, ketika kita ada di tempat itu, doakan kesejahteraan tempat itu. Bangun mesbah doa. Karena kesejahteraan tempat itu juga kesejahteraan. Ketika perusahaan saudara, tempat saudara, komunitas saudara, gereja saudara diberkati, saudara pasti diberkati. Saya nggak tahu ada banyak nasi di depan. Saya percaya, saya nggak tahu untuk saya juga berkat, tapi saya akan percaya. Kalau gembala saudara ada berkat, saudara juga berkat. Amin. Amin. Doakan. Kesejahteraan kota ini tempat saudara diproses. Doakan. Bangun mesbah doa. Jangan suka mengutuk. Itu jadi firman Tuhan. Firman ini kadang susah dibaca, tapi ternyata semakin kita dalami, oh, Yeremia 29 itu maksudnya ini. Jadi bangun mesbah doa. Kita bikin keluarga kita berdoa. Jadi doakan. Musuh kita pun kita doakan. Ayo, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan, mendatangkan apa? Kebaikan buat kita semua. Yang mengasihi, dia bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana. Rencana Allah adalah rancangan Allah yang sempurna. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Shalom. Happy birthday, Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Shalom. Happy birthday buat ibu Shalom. Ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa, kita arahkan tangan kita buat Ibu Gembala yang bersama dengan para tua yang sudah berjuang bersama-sama kita selama 12 tahun ini. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk hari yang berbahagia ini. Penyertaan-Mu luar biasa buat TPPS Shalom itu. Kuasa memberkati dengan jemaat-jemaat yang setia, pelayan-pelayan yang setia, pengurus-pengurus yang setia, apalagi dengan Ibu Gembala yang sudah berjuang dengan setia. Apapun kondisi kami, Tuhan melihat hati kami. Kami yakin dan percaya Bapak Gembala di surga melihat dengan sukacita. Kami tetap berjuang setia melayani Engkau Tuhan, berjuang setia melakukan pekerjaan itu. Tuhan kuatkan Ibu Gembala beserta keluarga semuanya. Biarlah damai sejahtera-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Ada harapan dari Tuhan menuju masa depan yang sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berulang tahun ke-12 tahun, kami percaya Tuhan menyertai perjalanan kami sampai ke-13, 15 sampai berpuluh-puluh tahun beranak cucu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja ini. Tuhan berkati perkembangan gereja ini Tuhan. Setiap waktu Tuhan sertai. Kirim jiwa-jiwa baru. Tuhan beri kami berkat-berkat-Mu supaya kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh mengucap syukur. Biar berkat Allah, damai sejahtera, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami. Dari sekarang
tahun dan sampai keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Dan bagianlah kita. Haleluya. Tiup lilingnya sebenarnya hamba-Mu Bapak Pendeta Wijaya dan dalam saluran berkat dari kami. Dimanapun Tuhan panggil beliau melayani, banyak jiwa yang dikuatkan dan banyak jiwa yang dibenarkan dari Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Semakin Tuhan pakai lebih heran, tambah heran. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan pulang dan kami akan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Yakinlah dan percaya, ketika engkau angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan menolongmu, menopangmu, meneguhkanmu, bahkan menyertaimu. Terimalah berkat-berkat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini dan memberikan engkau kasih karunia yang besar dan berlimpah, dan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidupmu, dan cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah dan bawa pulanglah berkat-berkat Tuhan ini dengan hati yang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Glory,
Rahasia ya.